Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI, ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code.
Selamat beribadah Gema. God bless you all. Bye-bye. Shalom Gema GKPI. Apa kabar semuanya? Welcome to our Monday service. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, kita mau mengangkat sebuah lagu, yaitu Bersamamu. Oke. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Untuk doa pembuka sekaligus dengan doa syafaat, saya persilakan untuk Losa Abe memimpin doa pada pagi hari. Silakan Pak Abraham. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami di ruang Zoom untuk bisa bersekutu, beribadah, dan juga mendengarkan firman-Mu. Mohon Kau yang berkenan atas pertemuan kami, sehingga persekutuan dan ibadah ini menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga disukakan, kami juga dikuatkan, kami juga bersukacita, disegarkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari kami. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan kalau ada rekan-rekan kami yang akan bergabung di tengah-tengah jalannya ibadah kami pada saat ini, Tuhan juga yang berkenan siapkan hati mereka. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap kami, untuk beberapa pokok doa syafaat yang akan kami sampaikan. Kami mau menyerahkan untuk setiap kami yang sedang menjalani studi. Kami bersyukur kalau kami maupun teman-teman kami yang sudah lulus sekolah, baik itu SMP ke SMA maupun yang SMA ke kuliah. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan Tuhan juga yang mempersiapkan kami. Tuhan siapkan kami untuk masuk dalam jenjang yang selanjutnya tersebut. Dan kami berdoa untuk kami yang naik kelas, agar Tuhan yang memberikan kami semangat dan juga menolong kami untuk mengevaluasi diri. Bagaimana kami bisa lebih baik lagi di kelas berikutnya, baik itu yang di SMP maupun yang di SMA ataupun yang kuliah. Berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang dari SMP ke SMA ataupun SMK, biarlah Tuhan yang pimpin. Mungkin ada berbagai rencana, ada berbagai keinginan, tapi juga ada berbagai kekhawatiran. Biarlah Tuhan yang berikan kami ketenangan dan kekuatan dan jalan keluar kalau memang ada masalah tertentu yang akan kami hadapi. Juga untuk kawan-kawan kami yang dari SMA ke kuliah, kami bersyukur kalau ada sahabat-sahabat kami yang sudah diterima di universitas tertentu, ataupun juga yang sudah diterima di universitas negeri. Kami bersyukur dan kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang masih menggumulkan, mengupayakan untuk bisa kuliah di universitas negeri. Kiranya Tuhan juga yang pimpin sertai. Kalau Tuhan berkenan, Engkau yang buka jalan bagi kawan-kawan kami ini. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain, Tuhan yang siapkan hati kawan-kawan kami ini untuk membuka diri bagi pimpinan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kawan-kawan kami ataupun koko dan cici kami yang bekerja. Tuhan juga yang berikan kekuatan, semangat, dan juga kesehatan, khususnya kalau sudah mulai WFO diberlakukan di banyak kantor, sudah tidak lagi bekerja dari rumah. Artinya koko dan cici kami harus bertemu dengan orang banyak di tempat pekerjaan. Mohon Tuhan yang jaga kesehatan mereka. Tapi juga Engkau mampukan ketika tubuh ini sehat, kiranya Engkau mampukan untuk koko dan cici kami bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan profesional, dan juga dengan sukacita. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk Komisi Gema, kalau akhir Juli ini, tanggal 30 dan 31 Juli akan ada retreat. Kami bersyukur untuk rencana ini, kami tapi mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang berkenan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, sehingga retreat ini menjadi kesempatan di mana kami mengalami berkat anugerah Tuhan yang indah dan begitu menyenangkan buat kami, membahagiakan kami, dan juga kami bisa bersyukur dan bersukacita bisa membangun kebersamaan, kedekatan, persahabatan di dalam acara retreat nanti. Tuhan yang tolong setiap orang yang terlibat, baik itu pembicara, baik itu penata layan, baik itu panitia, agar acara ini berjalan dengan baik dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan, dan kami belajar untuk semakin berserah dan mengasihi Tuhan. Kami saat ini mau berdoa juga Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih untuk pemeliharaan atas gereja kami ini. Tuhan yang kiranya terus berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanannya. Baik itu pendeta, hamba Tuhan, majelis, juga para aktivis, pengurus-pengurus komisi. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan mereka. Berikan hati yang penuh kasih dan hati yang rindu melayani. Sehingga setiap aktivitas yang dikerjakan itu semata-mata sebagai wujud kasih kepada jemaat, kepada kami yang dilayani.
Kami berdoa juga di tengah-tengah kesibukan mereka masing-masing, baik itu yang bekerja, menjalankan usaha, di tengah-tengah mereka juga melayani sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai aktivis. Kiranya Tuhan mampukan untuk bisa menjalankan semua hal itu dengan baik, dengan seimbang, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, mungkin ada di antara kami ataupun keluarga kami yang sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah. Mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu ada eh, masalah keluarga. Bila Tuhan yang tidak tinggalkan kami, Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus hadir dan memberikan kekuatan, ketabahan, pengharapan, dan jalan keluar. Buat Papa dan Mama kami yang mungkin masih bergumul dengan usaha dan pekerjaan, bila Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan yang berkenan memelihara kami melalui pekerjaan ataupun usaha dari Papa Mama kami. Tuhan juga yang berkenan jaga relasi Papa Mama kami untuk bisa saling mengasihi. Tetapi kalau Engkau izinkan adanya konflik, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan juga jalan keluar dan juga penyelesaian bagi masalah yang terjadi. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon kalau sudah mulai ada wacana tentang kenaikan iuran BPJS dan juga sudah didahului dengan adanya kenaikan tagihan listrik, belum lagi ada penataan dari penggunaan bahan bakar Pertalite maupun juga penggunaan tabung LPG. Biarlah Tuhan yang pimpin agar setiap keputusan ini keputusan yang terbaik dari pemerintah yang memikirkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga kalau memang ini adalah keputusan yang terbaik, mampukan juga masyarakat untuk bisa bekerja sama di dalam menjalani keputusan ini. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada keputusan-keputusan yang tidak bijaksana, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun agar pemerintah bisa mengoreksi keputusan-keputusannya, karena semata-mata pemerintah seharusnya memikirkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pimpin pemerintah di dalam mengambil keputusan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk dunia ini. Kami berdoa khususnya untuk Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan kerja ataupun juga lebih tepatnya kunjungan perdamaian ke Ukraina dan Rusia sebagai wujud untuk mengupayakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Kiranya Tuhan yang berkenan sehingga melalui kunjungan ini peperangan antara Rusia dan Ukraina bisa segera usai, apalagi karena perang ini begitu lama, berlarut-larut, belum selesai dan memberikan dampak yang besar juga bagi perekonomian, baik itu di Indonesia berkaitan dengan harga-harga bahan baku dan bahan bakar, belum lagi secara internasional banyak negara mengalami kesulitan dalam penyediaan batu bara. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang anugerahkan perdamaian di Eropa Timur ini antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa dan menyerahkan setiap pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Kembali kami mohon Tuhan yang pimpin persekutuan kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you banget loh Sabe. Oke. Sebelumnya teman-teman, ada sukacita pada pagi hari ini? Bisa tolong tulis di komen di kolom chat gimana perasaannya satu minggu ini sudah sekian lama berlibur, ada yang berlibur, ada yang kerja, ada yang kuliah. Boleh dikasih emot gimana perasaan kalian satu minggu ini, atau kalian tulis saya chat di chat. Gimana perasaannya satu minggu ini? Kevin tersenyum, senang sekali dia bekerja memang. Yang lain bagaimana? Sedang berlibur kah atau sedang mulai part-time gitu. Oke. Ya. Daripada lama-lama. Oke, kalau begitu kita akan mengangkat sebuah pujian. Kita akan ada Stephen juga, hai. Kita akan angkat sebuah pujian yaitu Yesus Pokok yang kita akan nyanyikan. Oh, hai Stephen, Resen. Kita akan angkat sebuah pujian yaitu Yesus Pokok, di mana sesuai tema kita pada pagi hari ini,
yaitu salah satu aspek dari buah roh yaitu peace, kedamaian. Dan gimana kita mau berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Mari kita angkat lagu Yesus Pokok. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah.
Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau mengangkat sebuah pujian. Sebuah pujian yang mengatakan, tinggallah tenang jiwaku kepada Tuhan. Untuk kita rasakan kedamaian yang kita dapat ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Dia, kita bisa beristirahat, menaruh segala beban kita, dan baru di sanalah kita mendapatkan kedamaian yang sejati. Suatu lagu yang ditulis sejak zaman pertengahan ketika gereja awal-awal mulai direformasi, kita coba dengar lagu ini. Kita coba angkat pujian ini dan kita resapi lagu ini. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to
Pada Lausa Abraham, dipersilakan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah pujian tadi menjadi ungkapan hati kami, dan selesai kami merenungkan firman-Mu, sungguh-sungguh pujian itu menjadi doa kami. Bahwa hati kami tenang, hati kami damai, di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang kami alami. Oleh karena itu pakai firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini. Kalau hari ini kami akan merenungkan sebuah tema tentang damai sejahtera, biarlah Tuhan yang berkenan memakai hamba-Mu, agar firman-Mu tidak terhalangi oleh Dia, segala kebenaran dan kebaikannya benar-benar Tuhan pakai. Segala firman-Mu yang indah itu Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mendapatkan sukacita, mendapatkan kedamaian, kelegaan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi, menjelang siang teman-teman sekalian. Kita akan kembali membahas tentang buah roh ya. Jadi selama beberapa waktu ke depan kita akan merenungkan tentang buah roh satu demi satu. Karena kita mengikuti kalender gerejawi di mana bulan lalu kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, dan dengan turunnya Roh Kudus itulah yang membuat seseorang bisa menghasilkan buah roh di dalam hidupnya. Nah, jadi kita akan membahas satu demi satu aspek-aspeknya, dan hari ini kita akan membahas tentang damai sejahtera. Apakah saya bisa share screen? Oke. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman pagi ini kita akan kembali membahas tentang buah roh, dan sekarang adalah aspek yang ketiga yaitu peace. Kalau dalam bahasa Indonesia damai sejahtera. Nah ini kalau di latarnya ini enggak secara berurutan di ayatnya ya. Oke, nah teman-teman bicara tentang peace, bicara tentang damai sejahtera, maka teman-teman ada satu kata yang lagi ramai dibahas ataupun dikatakan khususnya di masa-masa sekarang ini ya, yaitu kata apa dalam bahasa Inggris? Nanti kita akan lihat ya. Ini buah roh tadi ya, damai sejahtera. Nah, ini overthinking. Ini satu kata yang baru-baru ini sering muncul, sering dibahas, sering dikatakan. Bahkan ada lagunya ya, Overthinking, dinyanyikan oleh Marion Jola. Kalau ada yang tahu, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Nggak usah overthinking gara-gara nggak tahu lagu Overthinking itu. Tapi teman-teman, nah saya mau tanya nih, overthinking itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang mau kasih tahu ke kita, mau cerita atau membagikan, silahkan. Mau open mic boleh, mau tulis di kolom chat juga boleh. Overthinking itu apa teman-teman? Kok kenapa kata ini jadi sering banget muncul beberapa waktu terakhir ini? Ada yang mau share ke kita, kasih tahu apa itu overthinking? Sorry, tadi saya nggak bisa lihat ininya ya. Jawabannya, mohon maaf. Saya coba kembalikan lagi. Oke, ini oke. Rachel bilang terlalu banyak pikiran. Richard, Richard kebanyakan mikir.
Theo mikir sesuatu berlebih yang ganggu aktivitas kita. Oke. Overthinking adalah hal-hal pikiran yang membuat orang khawatir. Ko Kevin, pemikiran ekstrim melewati batas normal. Oke, teman-teman, thank you ya untuk jawaban-jawabannya. Nah, jadi memang ya jelas ya, dari istilahnya pun sudah ketahuan. Ada over, ada thinking. Thinking jadi mikir, over tuh kelebihan. Nah, jadi overthinking ya artinya berpikir terlalu berlebihan. Memikirkan sesuatu itu nggak langsung salah, misalnya memikirkan tentang studi kita, tentang masa depan kita, tentang eh, siapa ya yang kira-kira jadi pacar kita, siapa yang kira-kira cocok jadi pacar kita. Bukan kita ya, saya atau kamu ya. Kalau kita kan berarti bareng-bareng ya. Nah, teman-teman nggak apa-apa memikirkan tentang suatu hal, nggak apa-apa memikirkan misalnya saya nanti mau bekerjanya sebagai apa dan di mana, itu nggak langsung salah, tetapi ketika over, ya memang ini masalahnya. Segala sesuatu yang over, itu bikin orang nanti jadi game over gitu. Jadi setiap orang yang melakukan sesuatu secara berlebihan, pasti dampaknya buruk. Makan berlebihan, dampaknya buruk. Tidur berlebihan pun dampaknya buruk. Bekerja berlebihan pun dampaknya buruk. Nah, jadi memang hidup yang pas-pasan itu yang lebih ini ya, yang lebih menolong. Nah, overthinking. Jadi itu kita memikirkan sesuatu hal secara berlebihan, terus-menerus, sehingga akhirnya kalau tadi meminjam jawabannya dari Theo ya, sampai mengganggu aktivitas gitu. Sampai ibaratnya jadi lemes, jadi nggak ada semangat, nggak ada gairah, nggak ada dorongan. Jadi kalau pakai jawabannya dari Devani ya sampai khawatir. Nah, teman-teman jadi ini ya, jadi cemas, jadi gelisah, jadi ketakutan. Nah, jadi teman-teman ini yang namanya overthinking ya. Jadi dan bukan hanya itu sebenarnya ya. Salah satu efek dari overthinking adalah apa? Susah tidur. Susah tidur, jadi kayaknya badan udah capek, udah nguap-nguap, ngantuk, tapi susah tidur. Tidurnya nggak tenang, sedikit-sedikit kebangun. Nah, makanya teman-teman termasuk kalau orang yang suka menunda-nunda itu, dibawa tidur, ujungnya tidurnya nggak tenang. Karena apa? Yang ada kerjaan yang belum selesai. Jadi apa? Overthinking. Dia nggak mau kerja, dia mau istirahat dulu, tapi pikirannya tetap nggak berhenti. Yang dia pikirkan adalah, aduh ada kerjaan yang belum selesai. Akhirnya apa? Nggak tenang. Susah tidur, jadi kalau istilah psikologisnya insecure, merasa khawatir, merasa takut, merasa terancam. Jadi nggak pede, bahkan ada yang stres. Nah, jadi teman-teman ini ya, yang namanya overthinking itu menjadi sesuatu hal yang benar-benar membahayakan. Tapi itu kenyataan. Banyak orang yang overthinking di masa-masa sekarang ini, ya mungkin di masa yang lalu juga, dan masa sekarang makin banyak orang yang katakan itu, bahwa saya lagi overthinking. Termasuk pacaran pun bisa overthinking ya, kayak lagunya si Marion Jola itu. Udah punya pacar, dipikirin terus pacarnya. Lagi ngapain, lagi di mana, dan mungkin nanti mulai mikirin lagi, sedang dengan siapa. Wah udah deh, overthinkingnya makin berantakan gitu. Jadi teman-teman dalam hal ini yang namanya overthinking itu bisa menyangkut ke banyak hal dan dampaknya jelas sangat tidak baik ya. Nah, teman-teman, waktu orang itu overthinking, kadang-kadang mungkin tidak kelihatan dia overthinking. Termasuk dalam kaitan yang namanya damai sejahtera, kedamaian. Waktu kita membayangkan tentang damai itu kan seolah-olah misalnya nggak ada yang berantem, nggak berantem itu damai. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena meskipun nggak ada konflik, belum tentu ada damai. Nah, teman-teman, yang namanya orang itu kalau marah, ada dua ekspresinya, ada dua kemungkinannya, atau ada dua apanya ya, keluarannya gitu, yang keluar dari sikap dia. Yang pertama benar-benar ekspresif, mukanya kesel, teriak-teriak, bentak-bentak. Tapi ada juga
orang yang kalau marah itu diam, nggak mau ngomong, kayaknya setuju-setuju aja, masa bodoh. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita lagi diem-dieman sama seseorang, bukan berarti kita lagi damai dengan orang itu. Bisa jadi ada masalah, bisa jadi ada konflik. Bisa jadi orang itu konflik dengan kita atau mungkin jadi kita konflik dengan dia, tapi kita diem-diem aja padahal kita lagi marah. Jadi sebenarnya tidak ada konflik belum tentu ada damai. Nah, jadi teman-teman ya kita bisa lihat di sini ya, yang namanya kedamaian itu menjadi hal yang kita cari, yang kita inginkan. Kita overthinking, kita pengen kedamaian, pengen hatinya tenang. Dengan orang lain juga begitu. Kita pengen nggak berantem. Nah, tapi masalahnya ketika diem belum tentu kita damai. Bisa jadi ada persaingan, bisa jadi ada kekecewaan, bisa jadi ada kepahitan. Jadi kita diem tapi sebenarnya hati ini lagi bermusuhan dengan orang lain. Nah, belum lagi misalnya apa? Hal yang bikin kita jadinya tidak mengalami damai adalah ada masalah, ada musibah, ada bencana, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak tenang pikirannya, kita hatinya nggak damai. Entah mungkin musibah papa kita atau mama kita mengalami kesulitan bekerja, atau mungkin ada konflik antara papa dengan mama kita, atau kita dengan orang tua, atau mungkin masalah studi kita yang nilainya kurang baik, atau mungkin ya pandemi virus corona ini yang belum selesai-selesai, bahkan varian baru sudah muncul. Jadinya kita bisa nggak tenang, kita nggak mengalami damai. Nah, tapi teman-teman kadang-kadang orang coba untuk menghindari itu salah satunya apa? Misalnya nonton film-film seri. Awalnya senang, tapi lama-lama teman-teman akhirnya apa yang terjadi? Episode demi episode ditonton, tahu-tahu ya baru season 1. Ternyata masih bersambung ke season 2. Season 2-nya kapan ya? Nah, itu udah mulai nggak tenang tuh hati. Atau kalau misalnya kita lagi mau nonton film satu season, episode ke episode, misalnya satu episode aja dulu. Ujung-ujungnya aduh nggak tahan nih, pengen lihat episode yang kedua. Begitu tahu-tahu, oh iya udah waktunya tidur, oh iya udah waktunya untuk misalnya belajar atau ngerjakan tugas persiapan ujian dan seterusnya. Akhirnya nontonnya nggak dilanjutkan, tuh nggak tenang tuh hati. Nggak tenang kan? Jadi susah tidur dan seterusnya, mikirin tentang kelanjutan filmnya. Dan belum lagi teman-teman, yang suka main game juga begitu. Awalnya seneng, tapi lama-lama apa? Nggak tenang, pengen main lagi. Ketika main, ternyata mungkin gagal, pengen coba lagi, pengen perbaikin. Ketika berhasil, ketagihan, wah ini asik nih, ini satu hal yang baru nih. Meskipun gamenya game lama, tapi karena berhasil, seperti menemukan sesuatu yang baru, jadi nggak tahan pengen ngulangin lagi. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Nah, teman-teman, jadi bicara tentang ketidakdamaian, bukan hanya bicara tentang di luar sana ada masalah, ada musibah, atau dengan orang lain ada konflik, ada yang berantem dengan kita, ada yang benci sama kita, atau yang ada yang kita benci. Tapi ternyata ujung-ujungnya adalah, kalau mau diringkas, konflik dalam diri. Di dalam diri sendiri ini ada konflik, ada ketidaktenangan, ada ketidakdamaian. Dan bahkan ya, yang terjadi bukan hanya konflik dalam diri, tetapi konflik dengan diri. Kita jadi orang yang seperti memusuhi diri sendiri. Nah, kalau saya ringkas seperti yang tadi sudah saya bagikan, jadi ada 2 faktor. Faktor luar, misalnya apa? Musibah dan penderitaan. Bisa membuat kita konflik dengan diri kita. Kita mengalami konflik di dalam diri kita. Perselisihan dengan orang lain juga demikian. Persaingan dengan orang lain juga demikian. Dan teman-teman ini ya, salah satunya biasa gini. Kalau teman-teman mengalami musibah dan bencana, misalnya gini ya, teman-teman lagi mau ke gereja, tahu-tahu di tengah perjalanan ke gereja kehujanan. Nah, teman-teman kan kesel kan? Dan mulai mikir, kenapa sih saya mau ke gereja kok kehujanan? Salah saya apa? Nah, biasanya muncul begitu.
Jadi ketika ada hal yang buruk kita alami, tidak jarang ada respon seperti tadi, salah saya apa? Gitu. Ini membuat konflik di dalam diri. Jadi ada rasa nggak tenang, protes, marah di dalam diri. Nah, yang kedua adalah faktor dalam. Kita konflik dengan diri kita. Misalnya apa? Kegagalan. Kegagalan dalam studi kah, dalam pekerjaan, atau misalnya apa? Ada kekurangan diri atau sesuatu yang kita lihat kurang dari diri kita susah untuk bisa terima, akhirnya apa? Kita konflik dengan diri kita kesel dengan diri kita benci dengan diri kita. Entah itu mungkin bicara tentang fisik, atau mungkin bicara tentang ketidakmampuan akademik, atau misalnya mungkin ada kemampuan atau skill, keterampilan tertentu yang kita tidak punya, konflik. Apalagi kekosongan yang mau coba kita isi dengan tadi, nonton kah, main game dan seterusnya. Udah diisi, kok masih kosong? Jadi konflik, hati nggak damai. Sehingga teman-teman, yang namanya overthinking, mengalami ketidakdamaian, kita mengalami yang namanya restless. Yang restless tuh ya kalau diterjemahkan secara langsung ya artinya nggak bisa istirahat. Kayaknya capek, tapi bukan capek. Kalau capek itu tired. Ini restless, jadi mungkin aktivitas bisa jalan terus, tapi hati tuh kayak nggak tenang. Nah, jadi teman-teman, kedamaian, damai sejahtera, itu hal yang kita cari, itu hal yang kita butuhkan. Itu hal yang dunia cari, itu hal yang manusia inginkan. Ada kedamaian. Dan seperti tadi di doa syafaat yang saya pimpin itu kita doakan bersama, di dunia ini di luar sana ada Ukraina dan Rusia yang sedang berperang. Bayangkan kalau kita dalam situasi perang, kita nggak bisa tenang dalam artian apa? Apakah ini hari terakhir saya hidup? Apakah nanti tiba-tiba ada rudal nyasar ke rumah saya? Apakah nanti jangan-jangan waktu saya coba lihat-lihat di jendela ada peluru nyasar nembak ke kepala saya atau mencelakai orang tua saya? Nah, teman-teman, kalau teman-teman membayangkan dalam posisi ada dalam konflik seperti tadi, lagi ngalamin perang seperti itu, pasti takut, pasti bingung, pasti khawatir, restless. Gimana nih? Mau ngapa-ngapain nggak bisa, nggak tenang. Dan ketenangan-ketenangan yang mau kita coba dapatkan melalui tadi ya, upaya-upaya tadi gagal semua. Main game, nonton drakor dan seterusnya bukannya membuat kita lega, tapi malah makin stres, makin penasaran. Nah, seorang hamba Tuhan bernama Agustinus mengatakan, "Our heart is restless until it rests in you." Hati kami, jiwa kami itu gelisah, nggak bisa tenang sampai mendapatkan perteduhannya di dalam Tuhan. Dan ini adalah satu kutipan dari bukunya yang berjudul Confessions ya, pengakuan-pengakuan. Itu adalah buku tulisan dari Santo Agustinus, di mana salah satunya adalah gambaran dari pergulatan iman dia, kegalauan hatinya di masa mudanya, dan dia coba untuk dapatkan itu melalui hal yang bersifat seksual. Jadi dia melakukan tindakan yang tidak bermoral secara seksual, ya. Dia tidak nikah, dia ya istilahnya kumpul kebo dengan seorang perempuan. Jadi intinya dia mencoba untuk menenangkan hatinya dengan melakukan dosa seksual, tapi dia yang terjadi adalah dia kelelahan, restless. Tapi dia nggak tahu gimana solusinya. Dia coba jalankan lagi, kok nggak memberikan ketenangan. Dan ketika akhirnya dia bertobat, ya dia cerita, iya. Saya hanya bisa rest, bisa tenang, bisa damai, dan teduh di dalam Tuhan. Nah, tapi teman-teman yang menjadi pertanyaannya begini, bagaimana ya kita bisa tenang dalam Tuhan? Apa yang kita butuhkan supaya kalau kita dengan Tuhan, kita itu tenang? Gimana teman-teman? Bukankah ada orang-orang yang kalau
tahu ada Tuhan, malah nggak tenang hatinya. Misalnya, orang yang lagi mau bikin dosa tertentu, orang yang lagi mau korupsi, orang yang lagi mau nyontek, orang yang lagi membenci sesamanya. Terus ingat Tuhan, sadar akan Tuhan. Kira-kira tenang apa enggak? Tidak jarang ada yang malah nggak tenang, malah nggak senang. Nah, jadi teman-teman, apa rahasianya supaya kita itu mengalami damai, ketenangan seperti Santo Agustinus itu kalau dia datang kepada Tuhan? Jawabannya adalah ini. Sarange, cinta. Yang membuat kita bisa tenang kalau bersama dengan Tuhan, kalau ada Tuhan, adalah cinta. Kalau kamu tahu kamu dicinta Tuhan, kalau kamu cinta Tuhan, maka kehadiran Tuhan membuat kamu damai. Nah, makanya teman-teman, seorang hamba Tuhan bernama John Stott mengatakan, joy and peace are not suitable as goals of human pursuit because they are byproducts of love. God gives joy and peace not to those who pursue them, but to those who pursue Him in love. Saya terjemahkan, sukacita dan damai tidak cocok sebagai tujuan dari pengejaran umat manusia. Karena mereka itu joy and peace ya, sukacita dan damai. Kita itu bisa sukacita dan damai kalau ada kasih, kalau ada cinta. Nah, Allah memberikan sukacita dan damai bukan kepada orang yang mengejar sukacita dan damai, melainkan yang mengejar Allah dalam kasih, dalam cinta. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang sukacita, bagaimana ketika kita nggak ngalamin sukacita ketika misalnya ada kegagalan, ada kesusahan, kita masih bisa sukacita? Jawabannya adalah cinta. Bagaimana kita ketika mengalami musibah, terus kemudian tidak disukai oleh orang tertentu, hati ini mungkin masih penuh dengan kegalauan, bagaimana kita bisa damai? Jawabannya cinta. Cinta Tuhan yang membuat kita bisa sukacita dan damai. Nah, teman-teman, ini yang menarik sekarang. Waktu bicara tentang peace, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan kata damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai dan sejahtera. Jadi damai berarti ada ketenangan, ya. Tapi sejahtera berarti apa? Bukan hanya tenang, tapi ada kesejahteraan, kebaikan. Nah, jadi yang namanya damai sejahtera, nah ini memang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya, di Alkitab kita, Perjanjian Barunya, eirene. Jadi nanti teman-teman kalau punya kawan di kampus atau di sekolah, atau tetangga yang namanya Irene, Irene, itu artinya peace. Nah, tapi Irene atau Irene ini dalam bahasa Yunani, ini adalah hal yang kalau dalam bahasa Ibrani kita sering ucapkan kalau lagi mau awal ibadah, yaitu apa? Shalom, damai sejahtera. Sehingga yang namanya shalom bukan hanya ada ketenangan, tapi ada kesejahteraan, ada kebaikan. Kita mengalami kebaikan. Kita mengalami kebaikan yang tertinggi itu apa? Kasih, cinta. Sehingga ketika kita mengalami yang namanya cinta Tuhan, kita tenang. Nah, untuk kita bisa memiliki damai sejahtera dengan orang lain, maka kita perlu juga melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, rahasianya apa untuk kita bisa mengalami damai sejahtera? Jawabannya adalah Kristus. Di ayat 14 Efesus pasal 2 dikatakan karena dialah Kristus, damai sejahtera kita. Nah, jadi teman-teman, kamu pengen mengalami damai sejahtera? Pengen mengalami ketenangan? Jawabannya hanya dalam Kristus. Hatimu mengalami kegalauan, ketidaktenangan, engkau tidak bisa menerima diri, kamu konflik dengan dirimu sendiri. Bagaimana bisa mengalami damai dengan diri sendiri? Jawabannya adalah Kristus. Kenapa? Karena Allah menerima kita apa adanya. Bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita sudah berprestasi. Tapi Allah menerima kita dengan segala keberadaan dan juga kelemahan dan kekurangan kita. Kasih Dia bukan kasih yang pakai syarat. Kamu akan saya kasih kalau kamu berprestasi dulu. Tidak. Allah
mati di kayu salib, Kristus mati di kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah Bapa mengutus putra tunggalnya untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menerima kita apa adanya. Nah, di tengah-tengah orang lain yang mungkin tidak bisa terima kita apa adanya, membuat kita mungkin agak sulit bisa memiliki damai relasinya dengan orang lain. Dan juga diri yang mungkin tidak mampu menerima keberadaan diri kita sendiri. Nah, juga dunia yang sulit itu ternyata tidak ramah terhadap kita. Ya, entah dengan penderitaan, dengan musibah, bencana. Ingat, Allah tetap mengasihi kita. Sehingga ketika nanti mungkin ada orang yang tidak bersahabat dengan kita, dunia ini tidak bersahabat dengan kita masih bisa tetap mengalami damai karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita bisa menerima diri sendiri dan juga belajar mengasihi orang lain. Nah, teman-teman, tadi Ko Richard sebagai pemimpin pujian sempat menyinggung lagu It Is Well With My Soul. Nah, ini satu lagu yang memang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ditulis oleh si bapak ini. Dia ini namanya adalah Horatio Spafford. Horatio Spafford ini adalah seorang pengacara kaya dari Chicago, Amerika Serikat. Nah, jadi dia seorang yang punya karir yang baik, seorang yang secara ekonomi sangat terpandang. Nah, pada tahun 1870, ia kehilangan satu-satunya anak laki-lakinya oleh karena penyakit demam berdarah. Biasanya di banyak keluarga, banyak budaya, punya anak laki-laki menjadi sebuah kebanggaan. Ternyata anak laki-laki satu-satunya dari Spafford ini meninggal karena demam berdarah. Belum cukup, lanjut lagi. 1 tahun kemudian terjadi tragedi yang bernama The Great Chicago Fire. Jadi kebakaran yang besar di kota Chicago. Dan itu membakar habis hampir seluruh aset properti dari Spafford ini. Jadi hampir semua kekayaannya itu ludes di lahap api. Masih belum cukup ternyata teman-teman musibah yang dihadapi. Jadi hidup ini kayaknya tidak bersahabat sekali dengan beliau. Nah, satu kali Spafford ini dan keluarganya, jadi dia, istrinya, dan keempat anak perempuannya itu mau ke Eropa karena ingin dengar sebuah seminar Kristiani, jadi ibaratnya ada seminar pembinaan iman ya di satu tempat. Nah, ini di Eropa yang dipimpin seorang penginjil yang bernama D.L. Moody. Nah, jadi beliau ini sekeluarga pengen banget dengar firman Tuhan. Pengen banget ikut seminar itu. Sehingga mereka memutuskan, oke, kita akan berlayar ke Eropa. Kita akan berlayar untuk bisa dengar firman Tuhan. Niatnya bagus kan. Nah, tapi ternyata kemudian ya Spafford dikabarin bahwa, mendapat kabar bahwa ada masalah bisnis yang harus diselesaikan. Sehingga akhirnya apa? Dia bilang sama istri dan keempat anaknya, ya udah deh kalian duluan yang berangkat. Setelah nanti saya selesaikan urusan pekerjaan saya, bisnis saya ini, saya akan nyusul kalian. Biar kita sama-sama ibadah, sama-sama dengar firman Tuhan dengan sesukacita mungkin dan bersama-sama sekeluarga. Nah, tapi ternyata teman-teman, ketika keluarganya ini berangkat duluan, ternyata ya karena zaman itu masih lebih banyaknya kalau antar pulau itu bukan pakai pesawat tapi pakai kapal laut. Nah, kapal yang membawa istri dan anak-anak Spafford mengalami kecelakaan. Dan kapal tersebut tenggelam ke dasar laut. Nah, setelah beberapa hari Spafford mendapatkan sebuah telegram ya. Ini zaman dulu belum ada telepon, belum ada handphone, zaman dulu telegram. Jadi kayak semacam berita singkat yang disampaikan ke satu kantor telegram, nanti ditulis dalam tulisan tangan, dikasih ke orang kayak ibaratnya nulis surat. Nah, dapat telegram, dapat berita lah intinya. Dapat berita dari istrinya. Nah, pesan tersebut hanya terdiri dari 2 kata. Safe alone. Selamat sendirian. Artinya apa? Cuman istrinya yang hidup, yang tersisa.
Anak-anaknya itu meninggal semua. Jadi keempat anaknya itu nggak selamat, mereka tenggelam di laut akibat kecelakaan kapal tersebut. Jadi bayangkan teman-teman, dia mirip-mirip seperti kisah hidupnya Ayub ya, seorang yang dicatat dalam Alkitab. Hampir semua hal dalam hidupnya itu hilang, musnah. Nah, kemudian Spafford berlayar untuk nyusul menemui istrinya. Nah, di sepanjang perjalanan dia hanya meratapi laut yang telah mengambil keempat anak perempuannya. Nah, tetapi teman-teman, di tengah-tengah dia yang melihat laut yang telah melahap anak-anaknya, kemudian dia menuliskan sebuah lagu. Lagu yang berjudul It is well with my soul. Tenanglah jiwaku. Nah, ada 4 bait. Kalau tadi Ko Richard sempat tayangkan lagunya itu 3 bait. Ada 4 bait. Bait pertama itu bicara tentang di tengah ketenangan jadi di tengah-tengah ketenangan tahu-tahu mengalami badai kesedihan. Tapi kemudian ya mengalami ketenangan kembali. Nah, bait 2 yang membuat hati ini tidak tenang adalah serangan setan dan juga trial, pencobaan, penderitaan. Tapi di dalam bait 2 dikatakan bahwa ada darah Yesus yang menjadi jaminan bahwa Spafford ataupun orang percaya, orang Kristen itu tetap mendapatkan perlindungan Tuhan. Nah, apalagi yang membuat orang bisa mengalami ketidakdamaian? Bait 3, dosa. Dosa, ketika kita melakukan dosa, kita itu awalnya senang, tapi setelah itu rasa bersalah mulai muncul. Kita nggak tenang. Dan dosa itu sendiri membuat kita menjadi orang yang restless. Kita mencari ketenangan di luar Tuhan. Tapi ternyata di bait 3 dikatakan, dosa kita sudah dipaku di kayu salib ketika Kristus disalibkan di sana. Dan bait yang keempat, bahwa kita nantinya akan mengalami kedamaian yang sempurna, yang utuh. Ketika nanti Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Nah teman-teman, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan penguatan buat kita. Kita memiliki damai sejahtera, hati kita damai di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi. Karena kita ingat kita punya Tuhan yang mencintai kita. Ini bukan sebuah pelarian di mana kita kemudian tidur-tiduran, diam-diam saja. Tetapi kita akan tetap belajar, tetap bekerja, tetap membangun relasi, mengasihi, berinteraksi dengan keluarga. Tetapi interaksi dengan keluarga, bagaimana kita menjalani studi, bagaimana kita bekerja dan melayani, itu dikuasai oleh damai sejahtera karena apa? Kita menjalaninya bersama dengan Allah yang mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita baik di hari ini maupun di hari-hari ke depan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan ketenangan, kami membutuhkan kedamaian, dan upaya pencarian kami selalu gagal karena kami hanya bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian sejati di hadapan dan di dalam Tuhan saja. Musibah, bencana, relasi yang rusak, pertengkaran, bisa membuat hati kami tidak damai. Kami bukan hanya tidak berdamai dengan orang lain, hati kami sendiri tidak damai. Karena itu tolong kami ya Tuhan, ingatkan kami bahwa Tuhan begitu mencintai kami, sehingga kami bisa damai, kami bisa berdamai dengan diri kami. Kami belajar menerima kekurangan dan kelemahan kami. Kami tidak jijik terhadap diri kami. Kami tidak membenci diri kami. Dan kami juga belajar untuk berdamai dengan orang lain. Belajar untuk mengasihi dan mengampuni mereka. Karena Tuhan juga mengasihi kami. Tuhan juga mengampuni kami. Dan kami juga belajar untuk bisa berdamai di tengah-tengah situasi, kondisi yang sulit. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tetapi kasih Tuhan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Yang adalah kasih yang tak bersyarat itu. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kali kami mengalami ketidaktenangan. Setiap kali kami overthinking. Tolong kami
untuk mengingat Tuhan. Tolong kami untuk sadar akan Tuhan yang begitu mencintai kami, sehingga kami bisa mengalami damai di dalam hati kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Tuhan pimpin kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Ko Richard. Oke, kalau gitu kita langsung tutup ya. Oh ya, mungkin ada sedikit pengumuman teman-teman. Untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa apakah sudah ada QR code-nya? Mungkin bisa ditampilkan. Oke, sebentar. Ya, nanti teman-teman bisa berikan persembahan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ataupun scan QR. Dan yang kedua adalah retreat ya, retreat Gema. Teman-teman pendaftaran sudah dibuka, teman-teman bisa ini ya, scan QR juga. Teman-teman catat waktunya 30 sampai 31 Juli, itu hari libur, jadi teman-teman bisa ikut ya, bisa lebih leluasa ikut, nggak ada kendala. Ya, buat teman-teman yang SMP ataupun SMA itu 50.000, untuk yang kuliah itu 100.000, yang kerja 150.000. Teman-teman bisa ajak teman-teman di kelasnya untuk bisa ikut, teman-teman di sekolahnya ataupun di kampusnya untuk bisa ikut bersama-sama dengan kita mengikuti retreat ini. Ya, oke teman-teman, kita akan tutup persekutuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa mengikuti persekutuan dan ibadah Gema online. Biarlah yang kami alami di dalam persekutuan hari ini, Tuhan pakai untuk menguatkan kami di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang kadang baik, kadang buruk, kadang menyenangkan, kadang menyusahkan, kadang suka, kadang duka. Cinta Allah kiranya membuat kami mengalami damai dan sukacita. Sebentar lagi kami akan berpisah, karena itu satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, ya saya serahkan kepada Ko Kevin ya, mungkin untuk dokumentasi atau kalau ada pengumuman yang terlewatkan boleh, silakan. Oke teman-teman, ya jadi sekedar untuk menyambung pembicaraan Pak Abraham tadi tentang ini ya, tentang retret. Jadi ini adalah poster retret yang mungkin sudah teman-teman lihat di Instagram ataupun dari teman-teman yang lain yang mungkin sudah punya gambar ini kemudian mengirimkannya kepada teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti tanggal 30 sampai 31 Juli akan diadakan retret Gema. Ya, nanti lokasinya ada di Wisma Pangestu. Nanti untuk bagi teman-teman yang ingin mendaftar, silakan nanti teman-teman hanya perlu scan QR code yang ada di bagian pojok kiri bawah. Ya, di sana ada tulisan registration link. Nanti silahkan di-scan QR-nya, kemudian nanti silahkan diisi. Untuk price list-nya tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Abraham, ya. Nanti diharapkan dapat ditransfer ke nomor rekening 4870881121 atas nama Richard. Dan jika teman-teman kira-kira masih memiliki beberapa pertanyaan mungkin yang perlu teman-teman tanyakan, ada sekiranya ada informasi yang kurang jelas, nanti teman-teman silahkan langsung kontak ke nomor 08188067866806 atau ke nomor 085771438707. Nah, jadi itu aja untuk melengkapi pengumuman tentang retret ya teman-teman ya. Jadi catat tanggalnya, jangan lupa daftar dan ajak teman-teman sebanyak mungkin agar nanti kiranya acara retret ini bisa berlangsung dengan meriah gitu ya. Oke, jadi sampai di sini. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya juga bisa ke Pak Abraham ataupun ke gue juga boleh nanti ya. Oke, untuk mengakhiri kita akan ada sesi dokumentasi sebentar. Ya, bagi teman-teman dipersilahkan untuk menyalakan kameranya.
Boleh dinyalakan kameranya, kita akan dokumentasi sebentar. Oke, ada Fit, ada Brian. Oke. Ada lagi yang ingin menyalakan kamera? Oh, ada Devani. Oke, ada Steven. Oke. Yang lainnya? Ada lagi? Ada juga. Oh, Rahel. Ada Rahel juga. Oke, kita mulai ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Senyum. Oke, sebentar. Tahan. Oke, sekali lagi. Gaya bebas. 3, 2, 1. Senyum. Oke, terima kasih teman-teman. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan kegiatan teman-teman selanjutnya. Dan jangan lupa sampai bertemu lagi di minggu depan. Ya, minggu depan ibadahnya itu adalah ibadah hybrid. Jadi teman-teman juga bisa datang langsung ke gereja untuk mengikuti kebaktiannya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dah. Dadah. Happy Sunday teman-teman. God bless.